Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kemurahan kasih dan pertolongan Tuhan. Pada hari ini kami akan belajar firman-Mu. Roh-Mu menguatkan kami, menguasai kami, menuntun kami, sehingga kita beroleh penyertaan, pencerahan dari berkat firman yang kami terima pada hari ini. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Doa yang Memberi Berkat. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Surat Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ke-21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa merupakan kunci hidup iman dari sebuah spiritualitas. Doa bukan sekedar ritual, tetapi juga sebuah relasi yang tak terlepas dari iman. Di tengah zaman yang sibuk, doa tidak lagi menjadi prioritas. Namun di tengah kesibukannya, Paulus senantiasa berdoa, saudara. Paulus berdoa karena ia percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah yang menghargai kepercayaan berita Injil yang sangat bernilai. Dalam pasal 3 ayat 1-13, di dalam doanya Rasul Paulus memohon supaya Allah senantiasa memelihara setiap warga jemaat Efesus dalam segala pergumulan mereka. Paulus berdoa untuk dua hal. Yang pertama adalah jemaat dikuatkan dan diteguhkan imannya. Ayat yang ke-16, agar hidup mereka semakin berakar di dalam kasih Kristus. Tanpa dikuatkan Allah dan berakar di dalam Kristus, iman seseorang akan runtuh. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita perlu mendoakan seluruh jemaat, seluruh orang-orang percaya, supaya imannya semakin teguh, hidup semakin berakar di dalam kasih Kristus. Karena apa, saudaraku? Tanpa dikuatkan Allah, berakar di dalam Kristus, maka orang itu bisa terlepas dari iman dan kepercayaan mereka. Maka perlu topangan doa. Jangan sampai kita berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita lihat banyak orang yang membutuhkan dukungan doa dalam iman mereka, supaya mereka semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Doa Rasul Paulus yang kedua adalah jemaat mengerti rencana keselamatan yang telah dihadirkan, dirancangkan Allah. Meski rancangan keselamatan itu sangat lebar, sangat panjang, sangat tinggi dan dalam, yang melampaui pengetahuan manusia. Saya percaya, saudara, ketika jemaat mengerti rencana dan kehendak Allah, imannya akan semakin kuat, imannya akan semakin diteguhkan. Dalam doanya Paulus rindu supaya jemaat tak
takjub akan pengenalan ini, sehingga hidup mereka semakin indah dan diperkenan Allah. Kepenuhan Allah boleh memenuhi mereka dengan pengenalan yang benar. Dan akhirnya, sebagaimana biasa doa Paulus yang menaikkan kemuliaan bagi Allah, dia adalah seorang rasul yang sangat memahami bahwa hidup Kristen adalah doksologi. Ia percaya bahwa Allah akan melanjutkan karyanya lebih dari yang dapat ia pikirkan. Allah menghendaki segala sesuatu itu terjadi menurut kehendaknya, bukan hanya terbatas pada pemikiran manusia. Doa merupakan kekuatan umat percaya yang menyatukan. Dalam doa ada kuasa yang besar. Karena itu Paulus berdoa. Banyak kebutuhan akan doa, dan terlalu banyak hal untuk didoakan, sehingga kita tidak dapat berkata bahwa kita bingung apa yang harus kita doakan. Kita dapat berdoa untuk gereja yang kesulitan mungkin dalam izin peribadatan, dalam izin dalam pembangunan. Kita juga dapat berdoa mendukung dalam doa bagi bangsa dan negara, bagi jemaat yang lemah imannya. Kita juga dapat berdoa untuk misi hamba-hamba Tuhan, seminari-seminari yang telah Tuhan utus untuk membekali hamba-hambanya. Sehingga doa-doa kita tidak hanya berpusat kepada diri kita sendiri, tapi bagi banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Teruslah berdoa, sehingga doa kita memberi berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi banyak orang, banyak jiwa-jiwa, banyak pelayanan yang akan boleh dijangkau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah firman memberikan kekuatan kami supaya kami terus melakukan doa-doa kami. Kami panjatkan, kami naikkan bahwa Tuhan akan menjangkau banyak orang dalam kehidupan ini melalui kehidupan kami dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Haleluya.